Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada umatnya, tentu kepada kita semuanya jemaah. Oke, pada kesempatan kali ini di Ramadan yang baik ini, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam kegiatan apapun dan dalam kegiatan aktivitas apapun. Semoga selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ini kita akan bahas tentang tema pentingnya berilmu sebelum berbisnis. Nah, pada zaman sekarang banyak orang menganggap mudah menjadi seorang pebisnis. Mereka hanya berpikir tentang bisnis itu tentang modal, tentang produksi, tentang promosi. Padahal pada kenyataannya berbisnis dalam Islam itu banyak praktek-praktek yang tidak dibolehkan dalam agama. Apa jadinya jika seorang pebisnis tidak paham fikih muamalah? Nah, Umar bin Khattab pernah berkata dalam riwayatnya mengatakan, jangan pernah berdagang di pasar kami atau pasar Madinah orang-orang yang tidak paham fikih muamalah. Sadar atau tidak, dia akan makan riba. Nah, Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, baru siapa pebisnis yang tidak paham fikih muamalah, maka dia akan terjerumus dalam riba, terus dia akan terjerumus di dalamnya dan terus menerus terjerumus. Lalu praktek bisnis apa saja yang dilarang dalam Islam terkait dengan seorang pengusaha? Nah, menurut bukunya Syekh Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan yang berjudul Forbidden Business Transaction in Islam, yang satu adalah bisnis yang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan surat Al-Jum'ah, yaitu ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Nah, kalau memang sudah terdengar suara azan, maka bersegera untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Kedua, bisnis menjual barang-barang yang haram. Nah, ini juga bisnis yang dilarang oleh agama. Kenapa? Karena bisnis yang menjual barang-barang yang haram itu lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahatnya, sehingga dilarang dari sisi agama, baik itu khamr, terus juga narkoba, terus juga daging babi yang jelas-jelas dilarang oleh agama, dan menjual sesuatu yang akan digunakan untuk hal yang diharamkan. Nah, jual beli seperti ini juga dilarang dalam agama. Kenapa? Karena akan menimbulkan dampak mudarat yang lebih besar. Contohnya, misalnya kita menjual barang senjata tajam, terus juga kayak menjual homer atau bir yang akan menimbulkan dampak ketidaksadaran diri. Terus orang yang tidak sadar diri biasanya akan melakukan tindak kriminal. Nah, ini juga dilarang. Kenapa? Karena bertentangan dengan surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, maka sebenarnya dalam agama tentu kita dibatasi tidak hanya tentang bicara profit atau bicara tentang keuntungan, tapi juga berbicara bagaimana apa yang kita jual itu bermanfaat untuk orang lain dan tidak menimbulkan mudarat kepada orang lain. Keempat, larangan menjual barang yang tidak kamu miliki. Nah, kalau ini bahasanya sesuai dengan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, wa am bai'i ma laisa indak. Jadi kamu tidak boleh menjual barang tidak kamu miliki. Nah, untuk bahasan ini nanti kita akan masuk ke segmen yang dropshipper. Yang kelima, berbisnis dengan cara menipu. Nah, ketika kita menjual sesuatu, misalnya handphone. Nah, kita tahu bahwa di handphone itu misalnya ada kekurangan atau kecatatan, misalnya pernah jatuh atau misalnya pernah ada yang kegores. Tapi ketika kita jual, kita tidak menyampaikannya kepada orang tersebut, maka kita sebenarnya sudah berbuat zalim kepada orang tersebut dan kita sudah berbuat kecurangan. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Pernah melewati pasar, lalu beliau memasukkan jarinya ke dalam gandum, lalu mendapati bahwa gandum yang paling bawah itu adalah gandum yang basah. Lalu Rasulullah menyampaikan, kenapa ini tidak diletakkan di atas agar orang-orang tahu. Nah, ini adalah pesan bahwasanya ketika
kita berdagang, maka kita perlu untuk jujur menyampaikan kondisi barang tersebut. Kalau memang barang tersebut ada yang kurang, maka disampaikan ke pembeli tersebut agar tidak ada orang-orang yang dizolimi. Kesimpulan pada materi hari ini adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah sepatutnya ketika terjun ke dunia bisnis perlu untuk memahami bagaimana fikih muamalah agar transaksi yang kita lakukan, bisnis yang kita kerjakan itu tidak menjerumuskan kita kepada api neraka, dan uang yang kita hasilkan itu berkah, terus juga bermanfaat untuk keluarga kita, dan pastinya akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika sekiranya video ini bermanfaat, silakan di like, share, and subscribe. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.